first sink breath. Role play gaya kepemimpinan demokratik. The ocean is gray, skies are Apa itu gaya kepemimpinan demokratik? my room is a mess. It could use Gaya kepemimpinan demokratik atau democratic leadership adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin mendorong partisipasi aktif dari anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin demokratik bersikap terbuka terhadap masukan, mendengarkan pendapat, dan menghargai kontribusi semua anggota kelompok. Keputusan biasanya diambil secara kolektif atau dengan mempertimbangkan suara mayoritas, meskipun pemimpin tetap memegang kendali akhir. Dalam konteks keperawatan, gaya kepemimpinan demokratik merujuk pada pendekatan kepemimpinan di mana kepala ruang, manajer keperawatan, atau ketua tim melibatkan seluruh anggota tim keperawatan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan asuhan keperawatan, serta penyelesaian masalah pelayanan. Pemimpin bersikap terbuka, komunikatif, dan menghargai kontribusi dari semua anggota tim. desire to be a rock in my heels. Lokasi, Nurse Station Ruang Rawat Inap Bedah, RS Pelita Nura. Suasana pagi yang tenang di RS Pelita Nura. Nurse Station Ruang Bedah sudah dipenuhi oleh perawat dari berbagai tim yang bersiap untuk rapat kasus seorang pasien. Di tengah ruang, Nurse Dewi, kepala ruang yang berpengalaman dan tegas, membawa map berisi laporan pasien. Nurse Indah, ketua tim A yang cekatan dan penuh perhatian, sudah siap dengan catatannya. Every night is the same. I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone. Baik teman-teman semua, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Untuk hari ini kita akan membahas kasus menyalur ini, pasien kita yang kondisinya makin memburuk dan membutuhkan perhatian ekstra dari kita semua. Saya ingin kita duduk bersama untuk melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan dan untuk menentukan langkah perawatan yang lebih terarah. Kemudian Sinda, bagaimana kondisi pasien tadi malam dan pagi ini? Apakah kendala utama yang kita hadapi di lapangan? Terima kasih Bu. Sejak malam saturasi oksigen pasien sangat fluktuatif, bahkan sempat turun sampai 88%. Meski sudah memakai O2 nasal 5 liter per menit, pasien tampak gelisah dan kadang tidak kooperatif. Saat kami melakukan pemeriksaan, output urin juga menurun drastis, sekitar 150 liter selama 6 jam terakhir. Ini jadi tanda jelas perfusi ginjal sudah terganggu. Itu memang sangat mengkhawatirkan ya. Bagaimana untuk respon tekanan darahnya? Apakah sudah stabil dengan infus norepinefrin? Masih belum stabil Bu. Tekanan darah paling tinggi yang bisa kami pertahankan hanya sekitar 90/60 mmHg. Kami sudah mengikuti instruksi dokter untuk menyesuaikan dosis, tapi pasien tampak masuk dalam kategori shock septic dengan hemodinamik yang labil. Kondisi seperti ini menuntut kita untuk ekstra hati-hati dan teliti. Apakah ada masalah dalam manajemen tim? Apakah beban kerja sudah merata atau belum? Jujur Bu, beban tim A mulai terasa berat karena menyaruh ini harus dimonitor ketat tiap 30 menit. Banyak prosedur pasien lain yang tertunda. Beberapa anggota tim sudah mulai mengeluh kelelahan fisik dan mental. Selain itu, keluarga pasien mulai sangat cemas dan beberapa kali menanyakan prognosis langsung ke dokter, yang membuat suasana semakin tegang. Baiklah, ini menjadi perhatian yang serius. Kemudian untuk apabila tim sendiri sampai merasa kelelahan, juga akan mendatangkan masalah yang cukup serius untuk kedepannya ya. Kemudian untuk Nurse Indah, apakah yang harus dipikirkan untuk solusi jangka pendek agar tim kelelahan ini tidak kelelahan lagi, tapi mutu perawatannya tetap terjaga? Saya rasa Bu, kita perlu memperlakukan waktu shift antara tim. Misalnya, anggota dari tim B dapat membantu shift malam selama beberapa malam agar tim A bisa beristirahat. Juga perlu ada perawat cadangan standby, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari.
Baiklah, saya setuju. Saya akan langsung berkoordinasi dan melakukan rapat dengan Kadin tim B agar rotasi ini berjalan lancar dan fleksibel. Kemudian mengenai keluarga pasien, apakah sudah ada edukasi khusus? Kemudian bagaimana komunikasinya selama ini? Apakah ada masalah atau tidak? Kami sudah 2 kali melakukan edukasi, Bu. Tapi keluarga masih sulit menerima kenyataan, terutama saat kami menyebut istilah medis seperti gagal ginjal dan shock septik. Mereka cenderung denial dan berharap pasien cepat pulih tanpa komplikasi ini. Membuat komunikasi kami menjadi sulit dan kadang kami merasa kurang efektif dalam menyampaikan kondisi real. Baik, saya paham betul dengan kesulitannya. Nanti saya akan ikut langsung dalam sesi edukasi keluarga siang nanti. Tapi saya ingin Desida juga mendampingi supaya mereka melihat bahwa perawat juga hadir untuk memberikan dukungan yang konsisten ya. Kita juga harus memilih kata-kata yang tepat jujur, tapi membangun harapan rasional agar keluarga tetap tenang dan bisa berperan sebagai pendukung pasien seperti itu. Baik, Bu. Saya siap belajar dan mendampingi dalam sesi edukasi itu. Baiklah, untuk pencatatan saya akan minta tim untuk mempertegas dokumentasi triase risiko harian agar dokter nantinya bisa memantau dengan jelas eskalasi kondisi pasien-pasien kita ya. Kemudian untuk Nurse Indah, siapa yang akan Nurse tugaskan dan Nurse tunjuk untuk mengawasi dokumentasi ini? Saya akan tugaskan Nurse Wulan, Bu. Dia paling teliti dan konsisten. Saya yakin dia bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Baik, Nurse Indah, minta bantuannya untuk Nurse Indah ya. Kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk merawat pasien kritis memang melelahkan. Tapi justru di saat-saat seperti ini kita harus saling mendukung dan juga harus mengambil keputusan bersama. Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri-sendiri ya, karena dalam kepemimpinan juga dalam keperawatan itu bukan hanya tentang memberikan perintah, memberikan tindakan, tapi juga mendengarkan dan melindungi teman-teman sejawat kita. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Kadang kami hanya butuh diyakinkan bahwa kami tidak sendiri, bahwa pimpinan dan seluruh tim mendukung kami sepenuhnya. Sudah, kita semua ini kan satu tim. Saya percaya setiap keputusan yang kita ambil bersama selamanya didasarkan pada empati dan koordinasi yang baik akan memberi manfaat yang berharga bagi pasien dan juga keluarganya ke depannya. Seperti itu. Baik, Bu. Baik, nanti kita juga akan buat jadwal rotasi yang lebih adil dan fleksibel ya, agar setiap orang mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dan mengembalikan energi. Selain itu, saya juga akan mengadakan sesi debriefing secara rutin untuk memberikan ruang bagi kalian berbagi cerita, pengalaman, dan juga beban emosional yang mungkin selama ini tertahan. Saya ingin kalian semua tahu bahwa mendengar dan menjaga kesehatan mental kalian adalah bagian yang penting dari tanggung jawab saya sebagai kepala ruang. Pasti, Bu, saya akan segera mengkoordinasikan dengan anggota tim supaya jadwal rotasi ini berjalan lancar dan semua merasa didukung. Terima kasih atas perhatian dan kepemimpinan Ibu yang selalu mengayomi kami. Baiklah, bagus sekali. Ingat, kita rawat pasien dengan sepenuh hati, tapi jangan lupa bahwa merawatnya juga harus penuh dengan kasih sayang. Itu bagian penting dari profesionalisme kita sebagai seorang perawat. Terima kasih atas kerja keras kalian untuk selama ini, dan mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan semangat yang baru, saling mendukung dan berkolaborasi. Kita bukan hanya merawat pasien, tapi juga membangun masa depan keperawatan yang lebih baik bersama-sama. Mungkin cukup sekian dulu untuk rapat pada pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan rapat siang ya bersama dengan tim untuk membahas jadwal rotasinya. Jadi seperti itu, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua perawat mengangguk. Suasana rapat terasa hangat dan penuh semangat. Rapat diakhiri dengan rasa optimis dan solid. Role play ini menunjukkan gaya kepemimpinan demokratik dari kepala ruang, yaitu Nurse Dewi yang mengutamakan komunikasi dua arah, pengambilan keputusan bersama, serta dukungan emosional terhadap tim. Ia mendengarkan masukan dari Nurse Indah selaku ketua tim, mendorong solusi kolaboratif seperti rotasi shift, dan turut serta dalam edukasi keluarga pasien.
Pendekatan ini menciptakan suasana kerja yang empatik, terbuka, dan meningkatkan semangat serta solidaritas tim dalam merawat pasien kritis. Got me upside down, spinning around you. I wanna taste the